Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Tegar Hernandez. Saya Tegar Ramadhan Kendo. Saya Aisyah Syifa. Saya Natasha Rahmania. Saya Indira Putri. Pada video kali ini kami ingin presentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Energi Panas sebagai Sumber Energi Terbarukan. Selamat menyaksikan. Aduh, panas banget hari ini. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih, panas-panas kayak gini sebenarnya mirip sama salah satu sumber energi terbarukan paling penting di Indonesia, yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam bumi. Energi ini termasuk sumber energi terbarukan yang bersih dan stabil. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia karena berada di cincin api Pasifik dengan sekitar 40% cadangan global. Penggunaan energi panas bumi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang menimbulkan polusi dan pemanasan global. Meski memiliki banyak keunggulan, pengembangannya masih menghadapi tantangan seperti kebutuhan teknologi khusus, biaya tinggi, serta risiko terhadap lingkungan. Dari latar belakang inilah kami menemukan 4 rumusan masalah dan 4 tujuan penulisan dari makalah kami. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan? 2. Apa saja keunggulan dan kelemahan energi panas bumi? 3. Apa saja manfaat energi panas bumi? 4. Bagaimana dampak penerapan energi panas bumi bagi Indonesia ke depannya? Nah, untuk tujuan masalahnya juga ada 4 tujuan penulisan ya. 1. Untuk mengetahui cara pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan. 2. Untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan energi panas bumi. 3. Untuk memahami manfaat energi panas bumi bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak penerapan energi panas bumi di Indonesia pada masa yang akan datang. Manfaat utama penerapan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, stabilitas pasokan energi yang tidak bergantung pada cuaca, serta penghematan biaya jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, teknologi ini memiliki jejak karbon yang sangat rendah, tidak memerlukan lahan luas, dan bisa digunakan baik untuk pembangkit listrik skala besar maupun untuk pemanasan dan pengeringan secara langsung. Intinya, beberapa pemanfaatan energi panas bumi antara lain: 1. Pembangkit listrik skala besar yang stabil. 2. Pemanasan dan pengeringan langsung seperti pertanian, budidaya, dan industri. 3. Operasi yang tidak memerlukan lahan luas dan bisa berjalan dengan efisiensi sangat tinggi. Dari sisi keunggulan, energi panas bumi termasuk sumber energi yang terbarukan yang andal, karena bisa digunakan terus-menerus tanpa tergantung cuaca. Emisi gas rumah kacanya juga rendah, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, lahan yang dibutuhkan relatif kecil, dan setelah beroperasi, biaya jangka panjangnya lebih hemat. Energi ini juga membantu meningkatkan ketahanan energi lokal, karena sumber energinya berasal dari dalam negeri. Namun, ada juga kelemahannya. Biaya awal untuk pembangunan sangat tinggi dan proses eksplorasinya berisiko. Energi ini juga tergantung lokasi tertentu, tidak bisa diterapkan di semua daerah. Lalu, ada kemungkinan gangguan permukaan atau gempa kecil akibat pengeboran, dan produksi bisa menurun kalau tidak dikelola dengan baik. Selain itu, panasnya sulit ditransportasikan, jadi pemanfaatannya terbatas sekitar sumbernya saja. Manfaat utamanya yaitu: 1. Ramah lingkungan. Energi panas bumi tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara dalam jumlah yang besar, sehingga membantu mengurangi pemanasan global dan menjaga kualitas udara. Yang kedua yaitu sumber energi stabil dan andal. Pasokan energi panas bumi tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti matahari atau angin, sehingga lebih dapat diandalkan dan tersedia sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu berkelanjutan dan terbarukan. Energi panas bumi berasal dari panas inti bumi yang tidak akan habis dalam jangka waktu manusia. Yang keempat yaitu penghematan biaya. Meskipun investasi awal mungkin tinggi,
biaya operasional dan pemeliharaan relatif rendah, menghasilkan penghematan biaya energi dalam jangka yang panjang. 5. Mengurangi ketergantungan pada fosil. Dengan memanfaatkan panas bumi, ketergantungan pada lahan bakar fosil yang terbatas dapat berkurang. 6. Manfaat lainnya yaitu tidak bergantung pada fluktuasi harga bahan bakar. Tidak ada resiko fluktuasi harga bahan bakar fosil. Yang ketujuh yaitu efisiensi yang tinggi. Pembangkitan listrik panas bumi dapat berevolusi pada kapasitas yang sangat tinggi hingga 99%. Dan yang terakhir yaitu penggunaan lahan minimal, yaitu operasi pengeboran panas bumi pasca pengeboran tidak terlihat jelas dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Penerapan energi panas bumi di Indonesia dapat membawa berbagai dampak bagi Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Dampak positif untuk Indonesia, memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi impor energi fosil. Menurunkan emisi karbon, membantu Indonesia menuju target net zero. Meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup. Menggerakkan ekonomi daerah lewat lapangan kerja dan pendapatan baru. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek. Dampak tantangan bagi Indonesia. Membutuhkan biaya awal yang tinggi untuk eksplorasi, berpotensi menimbulkan perubahan pada air, tanah, ekosistem lokal, memerlukan pelibatan masyarakat agar proyek berjalan lancar dan adil. Sekian video dari kami, maaf jika ada salah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.